Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di perjumpaan kali ini saya kembali mengulas tentang fosil Gallikelor yang mana selama ini dari sebagian sahabat-sahabat juga belum tahu, khususnya buat sahabat-sahabat yang masih pemula atau dari sahabat-sahabat yang baru mengetahui channel saya ini sehingga terlewatkan saat saya mengulas tentang fosil Gallikelor khususnya dari segi perawatannya. Ya, beberapa minggu yang lalu atau mungkin 1 bulan lebih saya sudah mengulas, menjelaskan khususnya buat sahabat-sahabat yang masih pemula dalam menggunakan atau memiliki cincin fosil Gallikelor atau liontin fosil Gallikelor atau dalam bentuk apapun. Itu sudah saya katakan seyogyanya sebaiknya usahakan fosil Gallikelor yang sahabat-sahabat pakai setiap hari atau yang sahabat-sahabat simpan, usahakan jangan sampai dalam keadaan basah dan juga usahakan jangan sampai terkena sinar matahari secara langsung, karena sesuatu yang berlebihan itu sudah pasti efeknya kurang bagus atau kurang baik, begitu teman-teman ya. Nah, lalu untuk meminyaki fosil Gallikelor bagaimana? Sedangkan minyak itu kan basah. Nah, ini juga sudah pernah saya ulas, sudah pernah saya jelaskan. Mungkin dari sebagian sahabat-sahabat yang sudah menyaksikan juga mungkin ada yang lupa, atau dari sahabat-sahabat yang belum pernah menyaksikan video saya sebelumnya. Cara meminyaki itu mudah teman-teman. Seperti biasanya pada umumnya memberikan minyak itu ya dioleskan. Nah, sekali saja atau 2 kali olesan, setelah itu didiamkan kurang lebih sekitar boleh 2 menit, 5 menit atau 10 menit terserah. Nah, didiamkannya. Setelah didiamkan, yang bagian fosil Gallikelornya yang kita olesi minyak itu usahakan dilap sampai bersih. Dilap boleh pakai kain atau pakai tisu, tentunya dengan kain dan tisu yang bersih teman-teman ya. Setelah kita lap, sudah kita pastikan terlihat kering dari olesan minyak tersebut, tidak usah dijemur. Nah, seperti yang saya katakan tadi, jangan sampai terkena sinar matahari secara langsung dan jangan sampai dalam keadaan basah, karena itu dapat mempengaruhi energinya secara alami. Berbeda dengan benda-benda bertuah yang di situ dihuni kodam, atau benda bertuah katakanlah fosil Gallikelor yang tidak mempunyai atau yang energinya secara alami sangat lemah sekali dan pasif. Terus fosil Gallikelor tersebut itu diisi kodam atau sengaja di rituali sehingga fosil Gallikelor tersebut itu dihuni kodam. Itu berbeda lagi. Kalau dihuni kodam tidak masalah dalam keadaan basah, seperti terkena minyak sampai basah kuyup tidak masalah. Sedangkan di sini ini saya mengatakan atau membahas dengan fosil Gallikelor yang dari jenis fosil Gallikelor secara alami begitu. Dan buat sahabat-sahabat yang sudah memahami minyak dari saya, cara pakainya pun juga sama seperti itu. Jikalau fosil Gallikelor sahabat-sahabat itu yang pasif atau tidak aktif, itu bisa diminyaki. Yang dari saya yang sudah sahabat-sahabat mahari itu, setelah diminyaki diamkan selama 2 menit, 3 menit, 5 menit atau 10 menit juga tidak masalah, terserah. Asalkan setelah didiamkan itu dilap pakai kain atau tisu, sehingga fosil Gallikelor tersebut itu tidak basah. Dalam keadaan basah terkena minyak itu juga mempengaruhi energi secara alami. Alasannya kenapa? Di sini saya mohon maaf tidak bisa menjelaskan secara detail. Di sini saya hanya menceritakan dari pengalaman pribadi yang sudah saya uji berkali-kali. Ternyata fosil Gallikelor yang dalam keadaan basah itu energi secara alami itu agak sedikit melemah. Bahkan ada yang sangat lemah sekali sehingga bisa dikatakan pasif begitu. Terus lalu kalau tidak dioleskan disandingkan saja dengan minyak bagaimana? Tidak masalah, itu akan lebih baik lagi. Tapi prosesnya membutuhkan waktu berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu. Dan akan semakin lebih kuat lagi hasilnya jika disandingkan dengan minyak karena fosil Gallikelornya itu tidak terbasahi. Nah, di sini yang diserap atau yang diambil atau yang berkolaborasi antara minyak dengan fosil Gallikelor itu kan energi dari sebuah aroma. Nah, dari aromanya sehingga membangkitkan energi secara alami yang terkandung pada fosil Gallikelor yang sahabat-sahabat miliki begitu. Ya, sekian dulu dari saya. Semoga ini bisa difahami dan semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.